Sahrani tampak lesu dan irit bicara. Sepanjang waktu, bocah 4,5 tahun ini duduk bersandar rapat ke tubuh ibunya. Sahrani adalah anak penderita stunting atau gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis di Karangkemong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berat badannya tak sampai 12 kg atau masih kurang sekitar 3 kg dari berat minimal. Apa penanganan jadinya untuk anak gitu? Kasih makan aja. Oh, okay. Iya. Kalau asupan makanan ya seadanya dah, gitu. Setiap bulan dikasih makanan tambahan ya? Iya, kasih makan tambahan. Ini adalah Marliana, ibu Sahrani. Ia tak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian anaknya karena dibelit kemiskinan. Apalagi sejak pandemi, satu-satunya pemasukan dari pekerjaan suaminya sebagai tukang parkir pun ikut terdampak. Per hari paling 30, masuk sih 50 juga. Sebelum corona? Iya, sebelum corona. Tapi setelah corona? Setelah corona ya 1,5 banding bagi dua. 20-25 iya. Gitu ya. Selain Sahrani, ada 9 balita lain yang menderita stunting di Karangkemong. Pandemi membuat penanganannya terhambat karena layanan posyandu ditutup. Sebagai gantinya, kader posyandu terpaksa mendatangi satu persatu rumah penderita stunting. Ketua kader posyandu Cempaka Karangkemong, Nurminah. Khusus Karang Taliwang ya, yang 6 kelurahan tidak ada posyandu yang dibuka. Itu juga tidak diizinkan oleh Pak Camat Cakra tidak mengizinkan ada posyandu di Kecamatan Cakra. Berarti bukan hanya Puskesmas Karang Taliwang, tapi satu Kecamatan Cakra tidak ada posyandu yang buka. Kami door to door dari rumah ke rumah, mengukur berat badan anak, tinggi badan anak itu tetap. Kondisi tak jauh beda juga terjadi di Desa Sembung, Lombok Barat. Posyandu boleh buka, tapi secara terbatas. Sayangnya, tidak ada bantuan apapun untuk balita penderita stunting, kata Sri Wahyuningsih. Anaknya punya kasus yang sama seperti Sahrani, berusia 4 tahun dengan berat hanya 11 kg. Posyandunya tetap, cuman emang dibatasin, tapi tetap sesuai jadwal pergi ke posyandu. Belum ada perhatian khusus apa gitu. Cuman pemberitahuan aja dari kadernya, anaknya stunting loh Bu, udah itu aja. Bantuan atau apa tidak ada. Jumlah penderita stunting di Desa Sembung cukup tinggi, yakni 75 orang dari 400-an balita yang dilayani. Rahun, salah satu kader posyandu setempat, mengakui pandemi membuat upaya penanganan menjadi terhambat. Kalau kemarin kita ada pemberian makanan secara berayan sebelum corona ini. Setelah corona memang akan diadakan kan, tapi belum. Yang kemarin kan ada dapur stunting. Kita laksanakannya di desa. Pemprov NTB mengklaim telah memberikan bantuan makanan tambahan bagi penderita stunting melalui layanan posyandu. Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov NTB, Nurhandini Eka Dewi. Ada. Jadi kita punya bantuan biskuit. Ya, di biskuit itu bukan biskuit biasa, biskuit yang difortifikasi dengan mikrovitamin. Itu dibagikan untuk anak-anak, mulai dari anak gizi kurang dan gizi buruk. Nurhandini mengakui layanan posyandu terganggu karena pandemi. Akibatnya hanya 70% dari total 500.000 balita yang tertangani berdasarkan data Februari 2021. Sepanjang 2020, angka stunting di provinsi ini kembali menembus 115.000 balita. Padahal setahun sebelumnya jumlah penderitanya sudah berada di bawah 100.000. Ini masalahnya, kemarin kan pandemi tidak berjalan posyandu, sehingga kita mengevaluasinya itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cukup intens. Sehingga kemarin baru tertimbang itu, terukur itu sekitar 70%-an balita. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, lalu Hamzi Fikri menyebut penanganan stunting juga terkendala oleh mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Waktu memberikan makanan pendamping ASI, kadang dia lupa kualitasnya. Hanya dikasih nasi atau plus garam saja tanpa gizinya. Padahal bisa menggunakan produk-produk makanan lokal misalnya di situ. Misalnya kelor, ya, ikan pun kadang-kadang berhadapan dengan mitos kita. Sampai ini nggak boleh makan, kalau bahasanya buah yang ibunya mungkin mau hamil pun nggak boleh makan buah yang menggantung, hal-hal yang mitos itu kan ya gizinya jadi berkurang.
Pemprov bakal mengoptimalkan program Posyandu Keluarga guna menangani masalah stunting. Program ini diapresiasi banyak kalangan sebagai terobosan daerah karena mampu mengintegrasikan layanan untuk balita, ibu hamil, remaja hingga lansia. Kita harus keroyok rame-rame. Sarananya adalah dengan memaksimalkan posyandu keluarga. Kalau kita lihat analisis gizi kita saat ini, ya tadi kenapa makanya posyandu keluarga itu di-stressing oleh Bu Wagub sebagai center of education. Nah, ternyata efektif sekali edukasi sampai tingkat dusun, ya. Demikian saya Zainuddin Safari. Terima kasih sudah